Malam Pak, bisa bantu saya nggak? Bisa tunjukin di mana rumah dokter baru itu nggak? Malam Dok, ini ada warga butuh bantuan. Istri Bapak ini mau melahirkan Dok. Saya nggak masalah kalau saya tahu di sini daerah rawan ya, karena ya saya yakin aja lah selama kita bekerja tulus Tuhan akan melindungi saya. Halo geng, kembali lagi sama Tante Merah. Oke geng, kita capcus saja ke episode 10 Gen Junior dengan judul Menjadi Akrab. Dua petugas piket segera berdiri, disertai dengan sikap penuh waspada. Siapa ya? Duduk sini bukan? Maklum, keadaan malam, jadi jarak pandang mereka kurang jelas. Seperti kita ketahui bersama ya, daerah seperti begitu kan terbatas penerangannya. Yes. Kenji yang lagi berjalan ke arah pos jaga, jadi memutar bola matanya mengikuti arah pandang dua rekannya yang bersikap tidak seperti biasanya. Karena posisinya dia di tengah, alias di antara rekan-rekannya itu dan orang yang lagi berjalan ke arah mereka itu, jadi dia bisa melihat jelas dibanding dua rekannya itu. Kalau itu adalah warga setempat, bukan separatis. Orang-orang itu terus berjalan dengan langkah tergopoh-gopoh. Gak lama mereka tiba di depan Kenji. Karena Kenji lebih dekat. Yes. Dua orang itu terdiri dari seorang bapak dan seorang cowok remaja. Malam Pak, bisa bantu saya nggak? Bisa tunjukin di mana rumah dokter baru itu nggak? Tanya bapak itu bernada panik dan bernapas ngos-ngosan ya, karena lagi jalan dia buru-buru begitu. Oh, rumahnya tetap sama dengan tiap dokter yang jaga di sini kok Pak. Tapi ada apa ya Pak? Apa ada yang sakit? Ucap Kenji menjelaskan sekaligus balik bertanya. Istri saya mau melahirkan Pak. Iya tolong bantu mama saya Pak. Tambah cowok remaja itu. Ya sepertinya anak bapak itu ya, alias mereka ini sepertinya satu keluarga. Aha. Oh gitu. Oke sebentar, silakan ikuti saya dulu. Dengan sigap Kenji mengajak dua orang itu ke pos piket sebelum mengajak orang-orang itu ke rumah dinas dokter itu. Ada apa? Tanya salah seorang penjaga pos piket yang dari tadi telah memperhatikan mereka berbicara dan penasaran. Ini istri bapak ini mau lahiran. Sebentar, aku temuin komandan dulu. Jelas Kenji sembari berjalan ke dalam. Oh iya. Ayo silakan masuk. Tunggu dulu di sini ya. Respon penjaga itu setelah mengetahui perihal apa dan menyuruh dua orang itu untuk bersabar. Jadi jika dokter itu mau menemui warga yang membutuhkan pertolongan di rumahnya, dia harus didampingi petugas aparat. Biasa geng, demi keamanan. Yes. Di dalam base camp, Kenji berbicara dengan komandannya. Kemudian setelah dia selesai bicara, komandannya memberi respon. Ya sudah, kamu dan Wahyu dan juga Supri yang pergi menemani dokter itu. Baik Dan, balas Kenji memberi hormat, lalu pergi setelah mendapatkan perintah. Kemudian dia menemui dua rekannya dan mengajak mereka. Selanjutnya lagi, setiba di pos, dia bersama rekan-rekannya dan warga setempat itu tadi ya, mereka pergi bersama-sama ke rumah dokter itu. Lalu setiba di sana, tok. Pintu diketok oleh Kenji dibarengin dengan suaranya memanggil. Dok. Tok. Dok. Ya, saut orang yang di dalam. Selanjutnya dia pun orang di dalam itu sekaligus juga membuka pintu ya. Malam Dok, ini ada warga butuh bantuan. Istri bapak ini mau melahirkan Dok. What? Oh my god. Kenji. Oh iya. Dokter itu segera bergegas masuk ke dalam untuk menyiapkan segala barang yang dibutuhkan dalam penanganan hal itu. Dok,
Jangan lupa pakai rompi anti pelurunya ya. Kenji mengingatkan saat dokter itu melangkah pergi. Jadi bukan hanya tentara dan polisi saja yang wajib pakai ya. Yap. Dokter itu juga harus pakai. Dan sudah diberikan saat dokter itu tiba. Yeah, that's Siap, right. balas dokter itu. Setelah semua siap kecuali rompi anti peluru ya. Oops. Ya malum ya geng, kan baru pertama kali ya dokter itu pakai, jadi agak kesulitan gitu. Yes. Cuman masalah itu cepat juga diatasinya karena Wahyu dan Supri segera membantu. Ayo kita pergi, Let's go. ucap dokter itu setelah siap. Di tengah pekat malam, lewat bantuan senter dan sinar bulan serta bintang di langit, mereka berjalan bersama-sama. Dengan penerangan yang tidak memadai, mereka terus melangkah menyusuri jalan di antara rumah penduduk dan juga hutan. Maklum ya geng, ini Papua pedalaman ya, seperti ya kita ketahui bersama ya, selain daerah begitu ya, pembangunannya kan masih tertinggal ya, namun juga daerah karena tertinggal itu juga masih asri ya, daerah-daerah seperti itu ya lingkungannya ya. Jadi lingkungan di sana itu ya rumah penduduk dan hutan itu saling berdampingan geng. Yes. Lalu gak lama mereka tiba. Sebenarnya sebelum tiba sudah terdengar suara rintihan. Oh. Karena itu setiba mereka, dokter itu segera mengambil tindakan. Di rumah itu ada seorang anak kecil berjenis kelamin perempuan dan 2 orang ibu tua. Sepertinya anak kecil itu anak dari bapak itu dan ibu yang mau melahirkan itu geng. Aha. Sedangkan 2 orang ibu tua itu ya kemungkinan keluarga dari salah satu pihak pemilik rumah di situlah ya, rumah pemilik rumah yang mau melahirkan itu ya sama bapak itu ya. Karena ada 2 ibu tua itu, dokter yang memiliki nama indah itu jadi terbantukan cepat menyiapkan apa saja yang dibutuhkan selain peralatan medis. Yes. Indah dan 2 ibu tua itu berada di kamar. Sedangkan suami dari istri yang mau melahirkan itu beserta 2 anak mereka berada di ruang tamu. Sementara Kenji, Supri, dan Wahyu berada di luar untuk berjaga-jaga. Gak lama kemudian, terdengar suara jeritan bayi. Aha. Sontak semua orang yang di rumah itu ya serentak menoleh ke arah sumber suara tersebut. Sudah lahiran, celetuk Supri. Iya, timpal Wahyu. Untunglah selamat, tambah Kenji. Itu untuk yang berada di luar ya responnya begitu ya. Sedangkan yang di dalam mereka memberi respon. Puji Tuhan. Bapak itu mengucap syukur dan haru dengan mata berkaca-kaca. Iya Pak, tambah anak tertua mereka. Asik punya adik, ucap anak perempuannya ya dengan raut wajah ria. Kemudian setelah urusan selesai, Kenji dan rekan-rekannya berserta Indah balik pulang. Lalu di tengah jalan, Dok, di tengah kami aja, tegur Wahyu. Karena dari tadi tuh Indah jalannya berapa kali suka melipir-melipir ke pinggir mulu gitu kan. Oh. Ya jadi kan membuat mereka jadi susah gitu melindungi ya. Ya biasa ya geng, ya namanya demi pengamanan kan, dokter itu seharusnya posisinya begitu ya di tengah ya. Yes. Biar mereka bisa ngapit gitu kan. Oh maaf, balas Indah cepat memahami. Dok, saya mau tanya nih, memang dokter umum bisa ya menangani lahiran? Tanya Supri penasaran. Wajar sebagai orang awam alias yang tidak berkecimpungan di dunia medis ya pasti heran ya geng ya. Bisa, selama lahirannya normal dan tidak menyulitkan, dokter umum bisa kok menanganinya. Kami ada kok diajarin hal itu. Oh begitu. Supri mengangguk-angguk. Terus dok, maaf nih kalau pertanyaan saya terlalu pribadi. Ya kalau dokter nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Ya ini dok, saya mau tanya, pertimbangan apa yang membuat dokter mengambil keputusan mau menerima tugas di sini? Oops. Lanjut Supri. Uh-oh. Saya kan dokter dari rumah sakit pemerintahan, mana mungkin saya menolak. Loh,
Bingung mereka. What? Karena biar dari rumah sakit pemerintah tidak ada paksaan, geng. Maksudnya di sini untuk dokter yang bertugas di daerah rawan ya, sekali lagi di daerah rawan dia itu tidak bisa dipaksa ya, geng. Yap. Ya beda ya dengan tentara dan polisi ya, itu kan hukumnya wajib ya, harus ya, wajib ya. Yes. Karena ini tentang keamanan negara kan. Enggak bercanda. Indah tersenyum kecil untuk respon mereka. Cita-cita saya dari kecil itu ingin menjadi dokter dan membantu orang yang kesusahan mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebenarnya ditempatkan di mana saja saya nggak masalah, asalkan di tempat itu memang membutuhkan kesehatan. Jadi suatu saya dapat panggilan tugas di sini ya saya nggak masalah. Kalau saya tahu di sini daerah rawan ya, karena ya saya yakin aja lah selama kita bekerja tulus Tuhan akan melindungi saya. Lanjut si Indah. Wow. Mereka bertiga takjub gitu, geng, berkata dalam hati kayak wow gitu. Ya bagaimana enggak ya, sangat langka banget ya wanita memiliki pola pikir seperti itu kan, geng. Mengabdikan tugasnya dibalut dengan misi kemanusiaan kan sangat langka ya. Yes. Pokoknya ya, apalagi ini cewek cantik ya, pokoknya Ember. wow banget lah. Oh iya, kalau boleh tahu nama mas-mas ini siapa? Tanya Indah berbicara lagi. Oh, saya Supri, saya Wahyu, saya Kenji. Oh, kalau saya Indah nggak lupa turut memperkenalkan diri ya. Kami sudah tahu kok, saut Wahyu. Karena memang kemarin ada acara perkenalan dokter itu kan. Iya. Dan obrolan mereka terus berlanjut di remang malam. Biar mengobrol begitu, tapi mata tentara ini terus mewaspada ya, mengawasi ya. Namanya area rawan konflik, apalagi malam begitu kan, geng. Yes. Dan senjata laras panjang mereka selalu siap di tangan jika terjadi sesuatu. Jadi bukan hanya rompi anti peluru saja, geng. Tentara juga melengkapi diri dengan senjata api. Nah itu dia, geng, episode 10 ya, Ken Junior dengan judul Menjadi Akrab. Oke, geng, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen ya, geng ya. Sampai ketemu lagi di episode 11 ya, geng ya. Dadah.